Kita berjumpa kembali. Kali ini kita akan berbicara mengenai tema menggapai kekudusan lewat perkawinan. Banyak orang yang memasuki perkawinan dengan tujuan untuk hidup bahagia, untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan. Ada yang ingin mendapatkan kemapanan secara ekonomi, ada yang juga ingin mendapatkan pendamping supaya ada yang melayani. Semua tujuan itu sah-sah saja dan tujuan itu bisa diterima, bahwa di dalam perkawinan orang saling membahagiakan satu sama lain. Namun tahukah kita bahwa kalau kita menumpukan kebahagiaan kita dalam perkawinan pada pasangan, sejauh mana pasangan bisa menerima, sejauh mana pasangan bisa membahagiakan saya, sejauh mana pasangan bisa menyediakan apa yang saya butuhkan, maka kita tahu bahwa semua itu pasti suatu ketika dapat mengecewakan. Karena apa? Karena tidak semua yang kita harapkan dari pasangan itu dapat kita terima. Dan satu hal lagi, segala sesuatu juga bisa berubah. Apa yang kita miliki pada waktu sebelum menikah bisa saja hilang atau diambil setelah kita menikah. Dan apa yang mungkin kita tidak pernah pahami tentang pasangan kita sebelum menikah, barulah kita mengerti setelah kita menikah. Dan banyak hal lain, perubahan lain yang dapat terjadi di dalam perkawinan. Entah kelahiran seorang anak, entah kemudian intervensi orang tua atau mertua, ataupun adanya masalah-masalah dalam pekerjaan. Semua itu dapat saja membuat perkawinan kita tidak lagi sesuai dengan apa yang kita bayangkan, atau tidak lagi ideal menurut kita. Lalu bagaimana menghadapi situasi seperti itu ketika apa yang kita harapkan ternyata tidak kita terima? Malahan penderitaanlah yang kerap menghampiri. Oleh sebab itu perlu kita sadari bahwa pernikahan di dalam perkawinan menumpukan kebahagiaan pada harta, pada orang lain, pada kemampuan pasangan untuk membahagiakan kita adalah dasar yang sungguh-sungguh rapuh buat kita untuk memperoleh damai sejati dan kebahagiaan itu sendiri. Oleh sebab itu, satu tema yang perlu kita pahami, kita dalami, kita senantiasa geluti dalam hidup kita adalah tema ketidakmelekatan atau detachment menurut ajaran Santo Yohanes Salib. Santo Yohanes Salib mengatakan bahwa untuk mencapai persatuan cinta dengan Tuhan, yaitu tujuan hidup kita, maka kita tidak boleh melekat pada apapun juga. Namun bagaimana ketika semua yang kita banggakan sebelum menikah ataupun di awal-awal pernikahan harus hilang di dalam perjalanan hidup pernikahan kita? Entah karena salah satu dari kita mengalami sakit, ataukah entah mungkin karena situasi ekonomi yang tidak menentu, kemudian menjadi goyah karena adanya satu dan lain hal. Keuangan keluarga kita menjadi hancur. Bagaimana lagi dalam situasi seperti itu? Jika kita menumpukan kebahagiaan pada kekayaan, maka tentu orang tidak akan kuat untuk bertahan di dalam perkawinan yang seperti itu. Bukan berarti hidup kita berakhir, ataupun bukan berarti kita boleh saja keluar dari situasi penderitaan itu dengan cara bercerai. Kita tahu bahwa perkawinan itulah sekolah iman, sekolah karakter, sekolah untuk kekudusan. Justru di dalam perkawinan yang menderita, disitulah sebenarnya Tuhan sedang membentuk kita untuk menjadi lebih murni, lebih kudus di hadapan Dia. Namun apakah kita sadar mengenai hal itu? Oleh sebab itu ajaran Yohanes Salib mengenai malam gelap itu sangat membantu kita untuk bisa melihat penderitaan dalam perkawinan dari perspektif yang berbeda, yaitu perspektif kekudusan, perspektif kekekalan. Bagaimana kalau Tuhan tidak membuat perkawinan kita itu untuk bahagia, untuk menyenangkan di dunia? Kita bukanlah pasangan yang mempunyai segala macam fasilitas kemewahan di dunia ini seperti yang dimiliki mungkin oleh teman kita, tetangga kita, atau saudara kita. Tetapi bagaimana kalau Tuhan membentuk dan menyediakan perkawinan ini sebagai tempat untuk menguduskan kita, yaitu untuk sungguh-sungguh mengenal cintanya yang sejati, yang melebihi kebahagiaan ataupun kesenangan di dunia ini. Siapkah kita jikalau perkawinan kita adalah perkawinan yang diperuntukkan sebagai tempat untuk menguduskan kita?
Tepat sekali yang dikatakan oleh Fransiskus dari Sales. Dia mengatakan bahwa penyangkalan diri dibutuhkan di dalam perkawinan, sebab dari getah pahit perkawinan dihasilkan madu kekudusan hidup. Artinya, jika kita bertahan di dalam penderitaan dalam perkawinan, maka kita akan dikuduskan. Sejalan dengan itu, Yohanes Paulus II juga mengatakan bahwa penderitaan, kesulitan, ujian, cobaan, tantangan di dalam perkawinan itu semua dimaksudkan, dan hal ini sejalan dengan pemikiran Yohanes Salib sendiri, sebagai malam gelap, baik pasif maupun aktif, untuk rohani dan indrawi kita, supaya kita bertumbuh di dalam cinta kasih dan kebajikan-kebajikan yang mungkin tidak pernah kita peroleh apabila kita tetap ada di dalam kenyamanan hidup. Kelekatan akan membuat kita tidak mampu untuk bertumbuh di dalam kebajikan, tetapi kelepasan, ketidaklekatan pada apapun akan sangat menolong kita makin bertumbuh di dalam cinta kepada Tuhan dan akhirnya kepada sesama. Kita lihat bahwa begitu banyak orang yang hidupnya nyaman, mungkin jarang kekurangan makan, ataupun tidak bisa bayar uang sekolah. Yaitu semua tidak akan membuat orang ini punya empati kepada orang-orang yang mengalami kesulitan tersebut. Tapi apabila kita berasal dari keluarga yang mengalami penderitaan semacam itu di masa lalu, kita pernah mengalami kekurangan, baik itu makan, pakaian, fasilitas yang primer, maka kita akan sangat mudah berempati dan tergerak kepada orang-orang yang juga bernasib demikian. Oleh sebab itu, segala penderitaan dimaksudkan untuk kebaikan kita, apabila kita tetap fokus dan mengarahkan perhatian kita pada kehendak Tuhan, pada maksud Tuhan yang selalu baik bagi kita. Perspektif kekekalan, perspektif kekudusan, itulah yang kita kembangkan dalam melihat penderitaan. Setiap peristiwa yang menyakitkan, difitnah, dihianati, tanpa kita sendiri yang melakukan kesalahan, adalah undangan dari Tuhan sendiri untuk membentuk dan menguduskan kita. Kegagalan, penderitaan memaksa kita tunduk dan pasrah kepada Tuhan. Tidak lari dari perkawinan yang menderita adalah jalan Tuhan untuk menguduskan kita. Rasa sakit seperti inilah yang disebut oleh Yohanes Salib sebagai malam gelap. Hendaknya kita tidak gentar, kita tidak mundur, kita tidak kecewa dan putus asa ketika perkawinan kita mengalami hal-hal seperti ini, supaya kita pahami bahwa ini semua dimaksudkan demi pembentukan dan proses pengudusan kita. Dikatakan dalam Kisah Para Rasul 14 ayat 22 bahwa orang yang mau memasuki kerajaan Allah memang mengalami banyak sekali juga kesukaran dan banyak kesengsaraan. Menghindari penderitaan yang sah di dalam perkawinan dengan cara mencari pelarian keluar, kompensasi di luar, kita mencari banyak teman di luar untuk menghibur hati kita, hanyalah menunda proses pengudusan itu. Ketika kita hanya mau mencari apa yang menyenangkan ego kita, diri kita, maka sebenarnya kita tidak berkembang di dalam karakter. Inilah yang dimaksud dengan memikul salib di dalam perkawinan. Sebagai pengikut Kristus, salib itu tidak harus dicari di mana-mana, tetapi salib itu ada di dalam keluarga kita ketika kita sedang mengalami banyak sekali kesulitan. Itu adalah jalan Tuhan, kesempatan dimurnikan sebagai murid Kristus. Perkawinan adalah sekolah iman dan pembentukan karakter kita. Inilah perlombaan yang diwajibkan bagi kita yang memilih jalan hidup untuk menikah. Maka perkawinan kita ini adalah pertandingan yang wajib kita selesaikan hingga akhir. Berhenti di tengah jalan cerai, rencana Allah belum selesai dalam hidup kita. Apa yang kita anggap kesengsaraan itu sesungguhnya menumbuhkan ketekunan dalam diri kita. Dan kalau kita berjalan terus, maka kita akan memetik buah-buahnya, entah dalam hidup kita ataupun dalam diri anak-anak kita. Perjuangan kesetiaan akan dilihat oleh anak-anak kita, dan itu akan menjadi dasar bagi kehidupan mereka untuk mempertahankan juga pernikahan mereka ketika pernikahan mereka mengalami kesulitan. Ketika kita mampu bertahan, maka anak-anak kita pun akan mendapatkan teladan dan pesan yang sama, bahwa bertahan dalam perkawinan yang sulit, itulah yang akan menghasilkan kebahagiaan bagi keturunan kita selanjutnya. Emas dimurnikan dalam api, demikian pula cinta dalam kesulitan.
Harapan yang terlalu tinggi akan romantisme di dalam perkawinan sebagaimana awal-awal pernikahan atau sebagaimana kita alami dalam pacaran tentunya tidak lagi realistis. Cinta kita berubah bentuknya. Cinta bukanlah segala yang romantis saja, tapi cinta adalah kesetiaan, keputusan untuk bertahan dalam segala situasi dan tetap bersama apapun yang sedang kita hadapi. Cinta adalah tanggung jawab yang kita selesaikan dan kita tuntaskan di dunia ini sampai akhir hidup kita ketika kita sudah memutuskan untuk menikah. Tentu saja romantisme dalam perkawinan bukan hal yang buruk, tetapi mengejar semata-mata romantisme akan membawa kita pada ilusi yang tidak lagi realistis. Hidup perkawinan menunaikan keputusan, komitmen, dan tanggung jawab kita. Banyak orang yang menyamakan antara romantisme dan cinta. Ada orang yang berpikir bahwa kalau saya sudah kehilangan perasaan cinta, perasaan romantis sebagaimana yang saya pernah dulu alami, berarti saya sudah tidak mencintai pasangan. Berhati-hatilah dengan mitos yang seperti ini. Dengan berpegang pada pandangan seperti itu, kita akan sangat banyak kecewa dan diobang-ambingkan. Kita menyamakan perasaan dengan cinta akan sangat berbahaya. Karena kita berpikir tidak ada cinta, tidak ada alasan lagi untuk bertahan dalam perkawinan. Bagian inti dari cinta adalah pemberian diri, mau berkorban, kesetiaan. Setiap dari kita perlu merumuskan kembali tujuan hidup perkawinan kita sebagaimana yang Allah rancangkan sendiri. Apabila perkawinan kita saat ini begitu berat, tampaknya tidak ada harapan untuk perbaikan, marilah kita mau melihat dari perspektif kekudusan dan keabadian. Apabila Tuhan merancangkan perkawinan kita ini bukan untuk bahagia di dunia ini, bukan untuk menerima segala fasilitas dan keinginan yang kita rindukan, kita dambakan, bahkan mungkin yang kita dambakan sejak kita masih remaja, memasuki perkawinan dengan pandangan ideal seperti ini dan itu, harus menjadi kaya, nyaman, rumah mewah, mobil mewah. Namun apabila kita mendapatkan kenyataan yang sebaliknya, hendaknya kita melepaskan konsep-konsep kita tentang perkawinan yang seperti itu. Kebahagiaan kita tidak ditentukan oleh harta yang sewaktu-waktu bisa hilang. Ketidakpuasan dalam perkawinan seringkali disebabkan oleh harapan yang keliru. Apabila kita mempunyai konsep dan harapan idealisme yang keliru tentang perkawinan, maka kita akan sangat mudah juga kecewa dan perkawinan kita akan mudah hancur. Tujuan utama bukan hanya soal mencintai dan dicintai, tetapi bagaimana agar Tuhan dicintai lewat perkawinan kita. Bagaimana agar perkawinan kita, relasi kita sebagai suami istri memancarkan juga kasih kebaikan Tuhan yang dapat kita salurkan pada orang-orang di sekitar kita dan khususnya pada anak-anak kita. Jika cinta kita pada Tuhan kuat, maka cinta kita kepada pasangan, kepada orang tua, kepada anak-anak, kepada sesama juga semakin kuat. Semakin kita mencintai Tuhan, semakin kita juga mengasihi sesama. Itulah yang dikatakan oleh Santa Katarina dari Siena. Menikah adalah suatu keputusan yang harus terus-menerus diperjuangkan. Cinta itu bukan sekali jadi, tapi cinta itu terus diperdalam di dalam perkawinan. Begitu kita memasuki perkawinan, kita harus memutuskan memulai perjalanan hidup rohani. Karena ketika kita menikah, di situ kita juga menghadirkan Kristus. Disitulah perjalanan rohani kita semakin diperdalam. Sebab bukan aku lagi bersama Tuhan saja, tetapi bagaimana aku bersama pasanganku dan seluruh keluargaku berelasi dengan Tuhan yang mengasihi dan yang menjadi dasar dari seluruh kehidupan perkawinan. Justru lewat perjalanan rohani yang kita mulai dalam perkawinan, dirontokkan segala kesombongan kita menghadapi kenyataannya bahwa aku adalah manusia yang tidak berdaya, yang sangat membutuhkan pertolongan Tuhan. Di dalam perkawinan tidak ada lagi topeng yang bisa kita pakai. Ketika kita melepaskan kepalsuan diri di hadapan pasangan, kita juga semakin melihat keaslian diri kita. Dan kita bisa berelasi juga dengan Tuhan dengan diri yang sejati tanpa topeng. Dengan demikian kita juga makin mudah dibentuk oleh Tuhan. Justru dalam perkawinan, lewat pasangan yang menjadi cermin buat kita, kita semakin mengenal kekurangan dan kelebihan diri kita masing-masing, dan kita semakin rendah hati, semakin apa adanya juga di hadapan Tuhan. Dengan demikian kita semakin mudah diproses dan dibentuk oleh Tuhan sendiri. Rendah hati, segala kebajikan bertumbuh justru dalam pengasahan setiap hari. Mereka adalah orang-orang yang Tuhan pakai, alat-alat di tangan Tuhan untuk membentuk dan memurnikan kita. Memang pembentukan itu akan terasa sangat sakit,
ketika kita merasa bahwa diri kita sudah baik, dengan segala prestasi kita sebelum menikah, kita sudah menjadi manajer, kita sudah mempunyai karir yang bagus, kita seorang pelayan Tuhan yang hebat, yang dikagumi banyak orang. Namun ketika kita masuk dalam perkawinan, ketika semua yang kita lakukan tidak diapresiasi, ketika pasangan kita menganggap kita salah melulu, maka disitulah kita sedang memulai juga suatu proses yang menyakitkan, di mana kita dilepaskan dari ego kita, dari keinginan kita untuk mendapatkan pujian, sanjungan yang selama ini memanjakan ego kita. Namun di dalam diri pasangan, di dalam keluarga, kita benar-benar berelasi secara otentik, dan disitulah Tuhan juga bisa mudah untuk membentuk kita. Tetap fokus pada tujuan akhir kita bersama keluarga, yaitu bertumbuh di dalam kasih, mengarah pada kekudusan, maka kita akan kuat menghadapi kesulitan demi kesulitan setiap hari. Setiap dari kita yang sedang mengalami titik kritis dalam perkawinan kita, marilah kita melihat ini sebagai undangan untuk mendekat kepada Tuhan. Sebagai undangan bahwa Tuhan begitu mengasihi dan mengalami pemulihan dari Dia dan suatu kebebasan sejati di dalam Kristus. Itulah sebabnya mengapa di dalam perjanjian nikah untung dan malang, dalam suka dan duka, disitulah kita sedang melewati proses Tuhan sampai akhir. Teladan kita untuk bertahan dalam penderitaan dan tetap setia kepada Tuhan dan pasangan, itu akan menjadi modal utama bagi anak-anak kita di dalam membangun rumah tangga mereka. Kalau orang tua mereka di dalam penderitaannya yang paling berat pun tetap bertahan mengasihi pasangan, setia pada pasangan, sedang memberikan dasar yang kokoh bagi anak-anak kita. Bagaimana pemazmur katakan dalam Mazmur 126 ayat 5, orang yang menabur dengan bercucuran air mata akan menuai dengan bersorak-sorai. Apabila kita dalam kehidupan kita saat ini mau terus mengerjakan keselamatan kita, mau terus bertanggung jawab dengan tugas kita di dalam panggilan kita sebagai suami dan istri, maka kita akan menuai sorak-sorai di masa tua kita, dalam diri anak-anak kita dan cucu-cucu kita, yang juga akan menerima buah-buah dari pengorbanan dan cinta kita.